Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Juwita dari program studi PIAUD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi hasil jawaban UTS kelas hybrid mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen Bapak Setia Budi Daryono MSy. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu siapakah yang berhak menjadi al-hakim? Pihak yang berwenang secara mutlak dan menetapkan hukum syara secara hakiki, al-hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terkandung dalam Quran Surat Al-An'am ayat 57 yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa hak menentukan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk soal yang kedua yaitu apa urgensitas ilmu usul fikih pada zaman modern sekarang ini? Ilmu usul fikih sangat penting di zaman modern ini karena berfungsi sebagai metodologi untuk menggali dan menetapkan hukum Islam dari sumber-sumber yang otentik, misalkan dari Al-Quran dan hadis. Karena untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks dan terus berkembang. Misalnya yaitu ilmu kedokteran, bioteknologi, ekonomi keuangan, dan teknologi media. Adapun untuk contoh dari ilmu kedokteran misalnya kayak program bayi tabung, transplantasi organ. Untuk ekonomi keuangannya misalnya kripto, asuransi, dan untuk teknologi medianya seperti AI dan lain-lain. Dan hal ini membantu untuk umat Islam untuk memahami dasar-dasar hukum di kehidupan sehari-hari dan menghindari perdebatan dan perselisihan yang tidak berdasar. Soal ketiga, apakah yang dimaksud dengan usul fiqh dan apa bedanya dengan fiqh? Untuk usul fiqh yaitu ilmu metodologi untuk menggali, merumuskan, dan menetapkan hukum Islam dan sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau untuk fiqh yaitu hukum praktis di mana didapat dari dalil-dalil yang terperinci melalui proses ijtihad. Di sini usul fiqh itu adalah alat atau sarana untuk menghasilkan hukum. Kalau fiqh ini produk hukum atau hasilnya. Soal berikutnya yaitu sebutkan tujuan dari usul fiqh. Untuk tujuan yang pertama di sini adalah menyediakan kerangka kerja untuk merumuskan hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh untuk menyimpulkan hukum. Untuk yang ketiga yaitu menetapkan kaidah-kaidah untuk mencapai hukum-hukum syar'a yang bersifat amali. Untuk tujuan yang terakhir yaitu membantu memecahkan persoalan baru atau kontemporer yang belum ada hukumnya. Soal berikutnya yaitu apa yang menjadi objek kajian ilmu usul fiqh. Objek kajian ilmu usul fiqh adalah dalil-dalil syariat atau sumber hukum Islam yang bersifat umum atau ijmali. Metodenya penggalian hukum istinbat dari dalil-dalil tersebut. Dan kondisi orang yang berwenang melakukan ijtihad adalah mujahid. Untuk soal yang ke-6 yaitu jelaskan sejarah usul fiqh. Untuk alurnya di sini pada masa Rasulullah SAW, terus setelah Rasulullah wafat diteruskan oleh sahabatnya. Ini adalah seorang muslim yang belajar langsung dari Rasulullah dan setelah itu ke tabi'in dan seterusnya ke tabi'in dan seterusnya sampai ke kontemporer. Usul fiqh ini berawal dari praktek ijtihad di
masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat, kemudian dibukukan dan disistemasi pertama kali oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, dan selanjutnya berkembang hingga disiplin ilmu yang memiliki beragam aliran dan metodologi. Untuk soal yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan mahkum alaih. Mahkum alaih adalah subjek hukum atau orang yang dikenai hukum syariat atau mukhallaf atau yang dibebani hukum. Demikian pemaparan saya mengenai jawaban ujian tengah semester usul fiqh ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Endah Juwita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.